Man City, tim Inggris paling boros menggaji pemain. Wajar jika Manchester City merebut treble musim ini, sebab performa para pemain bisa menggila karena digaji selangit. Wow, City jadi tim Inggris kedua yang berhasil meraih 3 gelar semusim setelah Manchester United pada 1998-1999. Musim lalu City merajai Premier League, Piala FA, dan Liga Champions. Dengan berhasil jadi juara di 3 kompetisi itu, City otomatis mendapat pemasukan yang cukup besar, yakni sekitar 712,8 juta pounds atau 13,7 triliun rupiah, naik 99,8 juta pounds dari musim sebelumnya. Itulah hasil audit laporan keuangan tim di penghujung musim 2022-2023. Setelah dipotong dengan pengeluaran dan lainnya, City masih bisa mendapatkan keuntungan sekitar 80,4 juta pounds atau 1,55 triliun rupiah, naik hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya sebesar 41,7 juta pounds. Pengeluaran terbesar mereka adalah tagihan gaji para pemainnya musim lalu, yang menghabiskan total sekitar 422,9 juta pounds, naik 69 juta pounds dari musim sebelumnya. Padahal klub sudah melepas sekitar 56 pegawai klub. Tentunya ini terkait dengan mega kontrak Erling Haaland yang mencapai 45 juta pounds per musim, atau sekitar 553.000 pounds setiap minggunya. Haaland jadi pemain pertama di Premier League yang menembus nominal gaji 500.000 pounds per pekan. Selain Haaland, ada juga Julian Alvarez dan Calvin Phillips sebagai pemain baru musim lalu. ESPN melansir City adalah tim pertama yang punya tagihan gaji lebih dari 400 juta pounds per musimnya. Ini kontras dengan yang dialami rival sekota Manchester United, yang cuma mempunyai tagihan gaji 331,4 juta pounds. Berkat treble winner, pendapatan Man City nyaris 14 triliun rupiah. Manchester City tercatat memiliki pendapatan sebesar 712,8 juta pound sterling atau setara 13,8 triliun rupiah untuk tahun finansial terakhir. Dari jumlah tersebut, total keuntungan tim berjuluk The Citizens tersebut adalah 1,5 triliun rupiah. Pendapatan itu jadi yang tertinggi bagi Manchester City, capaian yang tak lepas dari ukiran treble winner skuad asuhan Pep Guardiola di musim lalu. Berkat penampilan gemilang tim, pendapatan dari hak siar dan lainnya untuk Man City pun bertambah. Khaldoon Al-Mubarak yang memimpin manajemen Man City berharap capaian ini bisa melampaui ke depannya. Setelah kemenangan Liga Champions di Turki, pertanyaan yang paling sering muncul untuk saya adalah bagaimana cara Anda mengatasinya? Kata Al-Mubarak dikutip dari Daily Mail. Jawabannya adalah dengan menggandakan filosofi dan praktik yang telah terbukti membawa kesuksesan ini dan menantang diri kita sendiri untuk terus berinovasi guna mencapai tingkat kinerja baru di dalam maupun di luar lapangan. Imbuhnya, margin keuntungan Man City jika dibanding dengan pendapatan memang terkesan jomplang, tapi itu sangat beralasan karena mengingat dalam skuad The Citizens bertabur pemain bintang. Pengeluaran gaji Man City sendiri sekarang ini nyaris menembus angka 8,2 triliun rupiah. Itu tak cuma kepada para pemain dan pelatih, karena juga termasuk karyawan lain. Jumlahnya total sebanyak 520 orang. Tiga laga Manchester City selanjutnya berat-berat nih. Manchester City masih memuncaki klasemen Liga Inggris dengan keunggulan poin yang sangat tipis. Tiga laga selanjutnya, lawan-lawan berat pun menanti. Manchester City memuncaki klasemen Liga Inggris dengan total 28 poin dari 12 laga. 4 tim di bawahnya yakni Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur, dan Aston Villa berjarak dengan selisih tidak lebih dari 3 poin. Liverpool dan Arsenal menempel paling ketat dengan 27 poin. Tottenham punya 26 poin, sedangkan Aston Villa punya 25 poin. Menariknya, 3 lawan Manchester City selanjutnya adalah Liverpool, Tottenham, dan Villa. Dalam catatan Detik Sport, Manchester City punya head-to-head yang tidak mulus. Dalam 5 laga terakhir di Liga Inggris, City sendiri meraup 2 kali kemenangan atas Liverpool, sekali kalah, dan 2 kali seri.
Lalu menghadapi Tottenham, City menang 2 kali dan kalah 3 kali. Sedangkan menghadapi Villa, mereka cukup superior dengan 4 kali menang dan sekali seri. Manchester City akan menghadapi Liverpool pada tanggal 25 November nanti. Lalu selanjutnya, City pun akan menghadapi Tottenham Hotspur pada 3 Desember, kemudian menghadapi Aston Villa pada 7 Desember. Apakah The Citizens akan bisa meraup beberapa poin nantinya? Mari kita saksikan. Cuma 2 tim Liga Inggris yang belum dibobol Haaland. Erling Haaland sudah menjebol 19 gawang tim di Liga Inggris dari 21 kali kesempatan. Sisa 2 gawang tim yang belum dijebolnya. Tebak tim apa saja? Erling Haaland akhirnya bisa menjebol gawang Chelsea di Liga Inggris. Penyerang Manchester City itu butuh 3 kali kesempatan. Dilansir dari Squawka, Erling Haaland sudah menjebol 19 gawang Liga Inggris sejak debutnya musim lalu. Namun sisa 2 gawang tim lagi. Kedua tim yang belum dijebol Haaland adalah Brentford dan Liverpool. Erling Haaland punya kesempatan untuk melakukannya. Manchester City akan menghadapi Liverpool selepas jeda internasional pada 25 November mendatang. Untuk jadwal kontra Brentford, pihak Premier League masih belum merilis jadwalnya. Hal itu mengingat padatnya jadwal Manchester City di akhir tahun ini karena bermain di Liga Champions dan Piala Dunia antar klub. Haaland terus top chair di Liga Inggris. Sejauh ini 49 gol sudah dikemasnya dari 47 penampilan. Di usia yang masih 23 tahun, monster Haaland dinilai bakal pecahkan banyak rekor di masa depan. Man City puncaki Liga Inggris, prediksi Guardiola meleset. Manchester City memasuki jeda internasional dengan memuncaki klasemen Liga Inggris. Pep Guardiola pun tidak mengira ini terjadi setelah City sempat kalah beruntun. Man City memimpin klasemen Liga Inggris dengan total 28 poin dari 12 pertandingan. The Citizens pun mencatat 9 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kali kalah. 2 kekalahan tersebut didapat City secara beruntun beberapa waktu yang lalu. Erling Haaland dan kawan-kawan